Kembali lagi dengan saya John Mandala. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang manajemen keuangan yang bersumber financial environments atau bisa disebut dengan lingkungan keuangan. Oke, langsung saja saya akan menjelaskan. Yang pertama itu tentang pengertian dari manajemen keuangan itu sendiri atau lingkungan keuangan. Ya, tadi kan kita akan membahas tentang manajemen keuangan yang bersumber financial environment atau bisa disebut dengan lingkungan keuangan. Pasti kalian ada yang bertanya, apa lingkungan keuangan tersebut? Ini pengertiannya. Lingkungan keuangan merupakan segala faktor eksternal yang mempengaruhi keuangan perusahaan dalam pengambilan keputusan, atau kita bisa simpulkan lingkungan keuangan itu sangat mempengaruhi di perusahaan, terutama bagi tugas manajer keuangan untuk mengambil keputusan-keputusan dalam mengelola keuangan. Seperti itu secara singkat dari pengertian lingkungan keuangan. Berikut di sini ada yang namanya fungsi pasar keuangan. Fungsi pasar keuangan bisa diartikan ini pasar yang mempertemukan dari pihak yang membutuhkan modal dengan orang yang surplus modal. Yang membutuhkan modal itu contohnya perusahaan, yang surplus modal contohnya itu investor. Jadi kita seperti mencari penanam modal dalam pasar finansial ini atau pasar keuangan. Oke, langsung aja pada intinya yang akan saya bahas pada video kali ini adalah 3 hal yang mempengaruhi keuntungan bagi investor atau bagi kita dari sudut pandang investor yang berada di lingkungan keuangan. Yang pertama adalah risk. Risk adalah resiko. Maksudnya resiko di sini itu dengan resiko yang tinggi, ya. Resiko tinggi ini maksudnya kita menanamkan modal pada sebuah perusahaan yang mungkin tingkat resiko atau tingkat kerugian atau dan lain sebagainya di perusahaan seperti itu dapat mempengaruhi keuangan kita atau dapat mempengaruhi modal yang kita tanam seperti itu. Misalkan resiko yang tinggi itu seperti ketika kita menanamkan sebuah modal pada perusahaan dan perusahaan itu kolaps atau perusahaan itu menjadi rugi, kita bisa menerima pengembalian yang lebih daripada yang kita tanamkan di perusahaan tersebut. Itulah yang dinamakan high return. High return ini merupakan keuntungan bagi kita. Ketika kita menanamkan modal yang tinggi, kita juga mendapatkan keuntungan yang tinggi pula pada tahun tersebut atau tahun-tahun berikutnya. Seperti itu. Oke. Yang kedua adalah maturity. Maturity adalah kematangan. Kematangan sebuah perusahaan atau kematangan kita sebagai investor untuk menanamkan modal pada perusahaan tersebut. Ini biasanya kita sebut dengan long maturity and high risk. Ini salah, high return, maaf, high return. Long maturity and high return. Long maturity ini namanya jangka waktu panjang ketika kita menanamkan sebuah modal pada perusahaan atau kita menabung pada sebuah bank. Itu dapat menghasilkan suku bunga bank atau suku bunga yang semakin lama kita menabung, kita semakin mendapat untung yang banyak. Seperti itu yang dinamakan long maturity high return. Nah, ini yang terakhir ada yang namanya low marketable and high return. Low marketable bisa diasumsikan bahwa itu sebuah barang yang sulit didapatkan atau sebuah investasi yang mungkin hanya segelintir orang yang bisa menginvestasikan saham atau modalnya atau uangnya, ya, menginvestasi uangnya perusahaan pada uangnya. Lalu ketika sudah mendapatkan low marketable yang maksudnya kita sudah menginvestasikan barang yang langka seperti itu, kita akan mendapatkan keuntungan yang banyak ketika kita menjual barang tersebut atau investasi tersebut kepada orang lain. Seperti itu pengertian dari low marketable and high return. Oke, saya kira sekian dari saya. Bila memang kalian tertarik dengan channel saya, mungkin bisa subscribe ya. Terima kasih. Video ini bukan menggurui atau ingin apa ya. Kita di sini sharing bareng ya. Jadi kalau misalnya nanti saya ada salah kata atau salah ucap dalam menjelaskan, mohon dimaafkan. Mungkin kalian bisa mengkritik dan saran di bawah kolom komen ini ya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.